نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dimuliakan bukan karena kekayaan, bukan karena pangkat ataupun jabatan serta kepemimpinan, tapi dimuliakan karena akhlak, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim menjadi gagal melaksanakan salat Jumat ketika selepas salat tidak menambahkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingatkan takwa di hari Jumat itu bagian daripada rukun khutbah. Maka sudah selayaknya seorang mukmin senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat dianjurkan memperbanyak salawat khususnya di hari Jumat. Karena siapa yang melakukan salawat satu kali saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat menakutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Haythami dan juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu al-jami' dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan juga diletakkan dalam silsilah ahadits as-sahihah. Kata Abdullah dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang menghadap kami, kata Abdullah ibn Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa orang-orang Muhajirin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaral muhajirun, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang Muhajirin, sekalipun khitabnya untuk orang-orang Muhajirin, tapi bagaimanapun ibrah itu keumuman lafaz. Artinya pembicaraan Nabi SAW walaupun di hadapan Muhajirin, tapi juga ini khitab kepada kita. Kata Nabi SAW 5 perkara jangan ada pada diri kalian.
Kalau sampai pada diri kalian, kata Nabi SAW, aku berlindung kepada Allah agar jangan sampai menimpa kalian. Artinya 5 perkara ini tidak ada di zaman Nabi SAW. 5 perkara ini hanya ada di zaman kita. Ketika Nabi SAW langsung mengumpulkan orang-orang muhajirin, kemudian berkhutbah di hadapan mereka, menunjukkan Nabi SAW ingin menyampaikan perkara besar, perkara yang sangat menakutkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi SAW, "Man lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'minu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awjah allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu." Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah fahisyah muncul di tengah-tengah umat, kemudian umat melakukan fahisyah secara terang-terangan dan tidak malu-malu lagi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kirim kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang lainnya yang belum pernah terjangkit sebelumnya. Para ulama hadis ketika memberikan syarahan kepada kalimat fahisyah, apa itu fahisyah? Maka para ulama mengatakan yang dimaksud adalah fahisyah adalah az-zina. Artinya ketika tampak perzinahan dan yang semacamnya, baik homoseksual, lesbi, atau diistilahkan dengan LGBT, tidaklah perkara-perkara ini tampak di tengah-tengah umat dan mereka berani terang-terangan melakukannya, mempromosikannya, sudah tidak punya urat malu lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim kepada mereka taun ataupun penyakit-penyakit yang sejenisnya, dan penyakit ini belum pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dan hari ini kita lihat, sadaqa Rasulullah SAW alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguh benar ucapan Rasul yang tidak pernah berucap kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya, dan tidak pernah mengucap dengan hawa nafsu. Hari ini ketika tersebar perzinahan di mana-mana, kita lihat berbagai macam penyakit terjangkit di mana-mana. Bahkan penyakit yang sekarang terjadi di tengah-tengah umat manusia ini belum ada obat. Penyakit AIDS dan yang sejenisnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina," janganlah kalian dekat-dekat dengan zina. Artinya setiap wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada zina jauh. Kalau gara-gara kemudian kita melihat handphone, kemudian kita melihat gambar-gambar atau film-film yang tidak layak kita tonton, lebih baik kita tidak memiliki handphone. Kalau lantaran kemudian kita membaca majalah, buku-buku yang merangsang kepada zina, itu pula penyebab zina, lemparkan majalah itu. Kalau dengan ikhtilat bersama wanita, berkenalan dengan wanita yang bukan mahram, itu pula yang mengundang kepada perzinahan, stop, jangan sampai ikhtilat dengan mereka. Dan begitu seterusnya wasilah-wasilah mengantarkan kepada zina, tinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan lagi cerita zina. Nabi SAW pernah mengatakan, "Sinfani min ummati lam arahuma." Ada 2 kelompok kata Nabi SAW, tapi 2 kelompok ini tidak pernah aku lihat di zaman. Padahal Nabi SAW diutus bukan kepada kaum muslimin. Nabi itu diutus kepada umat penyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal,
dan ratusan berhala yang bertengger di tengah-tengah Ka'bah yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi itu diutus kepada umat yang rusak, makanya mereka disebut jahiliyah. Tapi sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, kaum ini tidak ada di zaman itu. Salah satunya Nabi SAW menyebutkan, Nabi SAW mengatakan, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilah ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah. Seorang wanita berpakaian namun telanjang, jalan berlenggak-lenggok ke sana kemari, dan kepalanya seperti bulu unta yang bergoyang. Di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, dia tidak akan masuk surga, bahkan mencium bau surga pun tidak. Coba bayangkan, Nabi diutus kepada umat jahiliyah, penyembah berhala. Tapi wanita yang seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Ketika para ulama tafsir mensifatkan kalimat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bertabarruj sekalian, berdandan ala jahiliyah yang pertama. Wanita-wanita di zaman jahiliyah itu pakaian mereka masih menutup aurat sebagian besar mereka. Yang tampak hanya rambut, kemudian tangan, kemudian kaki dengan perhiasan. Tapi mereka tidak menggunakan pakaian ketat. Tapi di zaman sekarang bukan hanya rambut yang nampak, bukan hanya tangan dan kaki yang nampak, seluruh aurat tampak. Bahkan celakanya mereka sampai memposting badan dan tubuh mereka di dunia medsos dan dinikmati manusia semuanya melakukan dosa jariah. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika sebuah perzinahan ataupun yang sejenisnya, homoseksual, lesbi dan yang semacamnya sudah bertebaran, dan itu sudah bertebaran hari ini, lihatlah bagaimana lokalisasi terkadang diresmikan oleh negara, bukan ditutup. Alasannya itu pemasukan negara, na'udzubillah. Dan kalau ini sudah terjadi, maka penyakit akan menebar di mana-mana. Dan kalau sudah penyakit menyebar di mana-mana, bukan orang yang berzina saja yang terkena penyakit, tapi orang yang tidak berzina pun bisa saja tertular dengan penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian apabila fitnah sudah terkena orang-orang zalim, maka bukan hanya mengenai mereka secara khusus, tapi fitnah ini juga akan mengenai dan merambat kepada yang lainnya. Maka kita wajib mengingkari dan terus menyuarakan agar setiap wasilah-wasilah dan tempat-tempat perzinahan tutup, supaya menutup semua akses penyakit menular menyebar kemana-mana. Sekarang kita lihat banyak para pakar, dari doktor sampai profesor di barat, berusaha mereka mencari obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS. Tapi sampai hari ini secerdas orang-orang itu belum menemukan obatnya. Taruhlah seandainya obatnya ditemukan, bukan mustahil Allah Subhanahu wa taala akan mengirim penyakit yang jauh lebih parah dibandingkan AIDS. Karena yang kita lawan itu bukan penyakit, yang kita lawan itu Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau hendak menghentikan penyakit, bukan mencari obatnya, tapi tinggalkan maksiatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yanqusu al-mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa syiddatil ma'unati wa jawru sultani alaihim." Tidaklah umat ini mulai mengurang-urang takaran dan timbangan dalam jual beli, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada mereka pacaklik yang berkepanjangan,
susahnya ekonomi, dan dikuasakan para pemimpin-pemimpin yang zalim kepada mereka. Subhanallah, satu dosa tapi 3 ikor yang Allah hantar kepada kita. Dosanya adalah curang dalam berdagang. Dan kita tahu bahwa umat yang pertama kali melakukan kecurangan dalam berniaga adalah umatnya Nabi Syuaib alaihi salam. Lihat bagaimana Allah mengadab mereka. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, apabila sistem jual beli kalian sudah menggunakan sistem riba, dan kalian rela dengan pertanian dan peternakan kemudian meninggalkan jihad, maka Allah akan kuasakan kehinaan kalian. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian yang murni. Dan lihat hari ini kaum muslimin dihinakan di mana-mana, ditindas di mana-mana, dijajah di mana-mana, baik secara fisik ataupun ekonomi. Bahkan ada orang yang tertindas di negara sendiri. Lihat bagaimana susahnya ekonomi hari ini, banyak pengangguran, harga-harga naik, berkuasanya pemimpin-pemimpin zalim. Itu tidak lain karena kaum muslimin sudah mulai curang dalam berdagang, menghalalkan memurah-murah takaran, memurah-murah timbangan, memurah-murah meteran. Mereka zalim mengambil hak orang, gharar, riba, dan yang semacamnya. Maka kalau hidup kita ingin tenang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jujurlah dalam berdagang, jauhi kemungkaran yang ada di pasar. Wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mutaffif, orang yang curang dalam berdagang. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaula al-baha'im lam tuntar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kaum muslimin sudah mulai menahan zakat-zakat mereka, bakhil, kecuali Allah akan tahan hujan dari langit. Kalau bukan karena binatang ternak, tentu mereka sama sekali tidak akan dihujani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat berita di negeri kita saja. Terkadang kita mendengar ada berita, ada kekeringan di mana-mana, sawah sampai retak di mana-mana, sampai ke jalan-jalan. Kalaupun seandainya turun hujan, tidak menumbuhkan, bahkan cenderung kemudian menjadi musibah besar. Terkadang menghancurkan bangunan, terkadang menyambut nyawa-nyawa kaum muslimin dan manusia yang terkena hempas oleh banjir. Hujan tapi tidak berkah. Itu diantara sebabnya adalah ketika manusia sudah melarang zakat-zakat mereka, mereka cenderung memperkaya diri dan tidak ada simpati kepada orang-orang fuqara dan masakin. Maka ini bahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallallahu alaikum aduwan min ghairihim fa'akhudhu ba'da ma fi aydihim." Ketika mulai mereka itu membatalkan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kirim musuh-musuh di luar mereka dan mengambil sebagian kekayaan mereka. Dan kita tahu bahwa hari ini kita lihat, terkadang kita ataupun siapapun sudah mulai memudarkan perjanjian kita dengan Allah. Bukankah saat kita di alam roh, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Rabb kalian, kata Allah. Maka kita semua mengatakan di alam ruh, qalu bala syahidna, ya tentu kami bersaksi engkau Rabb kami. Artinya Allah sudah menanamkan tauhid, dan itu perjanjian Allah kepada kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla
alla ta'budu syaitan. Bukankah aku sudah mengikat perjanjian kepada kalian wahai anak Adam agar kalian jangan menyembah syaitan? Betapa banyak hari ini orang-orang yang menyembah syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, bermaksiat di mana-mana, dari maksiat yang paling kecil sampai kepada syirkul akbar, kesyirikan yang sangat besar, dunia perdukunan, dunia keliling, dunia jimat, dan yang semacamnya. Orang yang meminta-minta ke kuburan, orang yang meminta-minta ke tempat-tempat yang dikeramatkan, begitu banyak. Mereka sudah mengingkari perjanjian Allah dan Rasul. Belum lagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti salat, puasa, zakat, haji, dan yang semacamnya. Kalau ini yang terjadi, Allah akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka dari luar dan mengambil sebagian kekayaan. Akan datang musuh ke negara kita, kemudian mengambil kekayaan kita dan menjajah kita, dan itu sudah terjadi di negeri kita. Betapa banyak tanah-tanah yang dikuasai asing, dan mereka notabene yang orang kafir, bukan kaum muslimin. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, man lam tahkum a'immatuhum bikitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum syadid, kata Rasul. Ketika para pemimpin kaum muslimin mulai meninggalkan kitab Allah Al-Quran, dan mereka bingung berhukum terhadap apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan perang sesama mereka, permusuhan sesama mereka. Dan hari ini sudah menjadi sebuah kenyataan. Ketika para pemimpin-pemimpin negara, mereka sudah tidak lagi perhatian dengan Al-Quran dan Sunnah, berusaha mempraktikkan Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka apa yang terjadi? Akan saling sikat dan sikut kaum muslimin, akan saling cakar menyakar kaum muslimin, akan saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin, dan begitu seterusnya. Dan ini sudah terjadi. Maka kalau kita ingin hidup damai, rukun, innamal muslimuna ikhwah, kembalilah kepada Al-Quran dan kembalilah kepada sunnah Nabi SAW yang sudah dipahami oleh para ulama salaful ummah. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa adalah melahirkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 40, wa kullan akhadna bidambi. Setiap orang yang berdosa akan diturunkan azab kepada mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara manusia yang Allah hujani dengan hujan batu seperti kaum Lut. Wa minhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada yang dikirim suara yang mengguntur seperti kaum Saleh. Jibril datang di kaum Saleh, kemudian berteriak satu teriakan yang mengguntur. Tiba-tiba mereka sudah menjadi bangkai di rumah-rumah mereka. Wa minhum man khassafna alaihi al-ardh. Dan sebagian mereka ada ditenggelamkan ke dalam bumi Qarun. Allah katakan fa khassafna bihi wa bidarihi al-ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Dari sini kita tahu bahwa setiap dosa itu pasti ada pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita. Jangan salah banyaknya bencana alam di mana-mana. Bukan hanya sekedar teori secara fisika, itu adalah geseran lempengan-lempengan di bawah bumi. Ya, mungkin secara teori benar.
Tapi siapa yang menggeserkan itu sehingga terjadi gempa, tsunami dan yang semacamnya? Allah yang menggeserkan. Lalu kenapa Allah sampai menggeserkan lempengan sampai terjadi gempa dan banjir serta tsunami dan yang semacamnya? Tidak lain karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah murka kecuali karena maksiat hamba-hambanya. Maka kalau seandainya satu negeri itu mau beriman dan bertakwa, tidak mungkin terjadi banyak musibah di mana-mana. Karena Allah yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk bumi itu mau beriman dan bertakwa, tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah, kami turunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Dan berkah itu artinya luzumul khairi wastiqrar, tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat Allah murka. Maka bertobatlah kepada Allah, beramal salehlah, dan teruslah istiqamah, tetap mempertahankan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka khaira ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarr ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.